Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya, terima kasih kepada Bapak Dr. Muhammad Saleh, SAG, MA, selaku dosen pengampu pada mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam. Insya Allah, pada video pembelajaran kali ini saya akan memaparkan materi mengenai pendidikan Islam Bani Umayyah. Munculnya sejarah pendidikan Islam pada hakikatnya tidak terlepaskan dari sejarah Islam. Karena itu, periodisasi sejarah pendidikan Islam dapat dikatakan sama dengan periodisasi sejarah Islam itu sendiri. Sejarah pendidikan Islam merupakan pertumbuhan dan perkembangan Islam dari masa ke masa, bahkan sejak lahirnya Islam hingga saat sekarang ini. Lalu bagaimana pendidikan Islam pada masa Bani Umayyah? Bani Umayyah merupakan kehalifaan Islam pertama setelah masa Rasulullah dan masa Khulafaur Rasyidin berakhir. Lama masa kekuasaan Bani Umayyah ini berkuasa yakni sekitar 661 Masehi sampai 750 Masehi di kota Damaskus dengan dipimpin oleh 14 orang khilafah. Dan setelah beralihnya kekuasaan, maka sistem pendidikan pun juga ikut berubah, di mana pada masa Rasulullah dan Khilafaur Rasyidin, perhatian ilmu hanya terpusat pada memahami Al-Quran dan hadis. Dan setelah masuk pada kekuasaan Bani Umayyah, maka dengan melihat dan menyesuaikan dengan kebutuhan zaman, para khalifah mulai tertuju dengan ilmu-ilmu yang telah diwariskan oleh bangsa-bangsa sebelum Islam. Misalnya, kemajuan yang sudah terjadi sebelumnya oleh ilmuwan-ilmuwan Yahudi, Nasrani. Setelah masuk Islam, ilmuwan-ilmuwan tersebut masih tetap memelihara ilmu-ilmu peninggalan Yunani dan mendapat perlindungan. Sehingga hadirnya ilmuwan tersebut sangat mempengaruhi perkembangan ilmu pendidikan di kalangan para pewaris tahta khalifah berikutnya. Selanjutnya yaitu pola pendidikan dan pusat pendidikan Bani Umayyah. Periode dinasti Umayyah merupakan masa inkubasi, di mana pada masa ini intelektual muslim berkembang. Pola pendidikan di masa ini bersifat desentralisasi, tidak memiliki tingkatan dan standar umum. Kajian keilmuan pada masa ini berpusat di Damaskus, Kufah, Makkah, Madinah dan Mesir, serta Cordova, dan beberapa kota lainnya. Adapun bentuk pendidikan di periode ini antaranya yang pertama yaitu pendidikan istana. Tujuan adanya pendidikan istana seperti ini selalu mengajarkan ilmu pengetahuan, serta muaddib juga harus mendidik kecerdasan hati dan jasmani anak didiknya. Adapun rencana pelajaran di pendidikan istana yaitu yang pertama yaitu Al-Quran atau Kitabullah, yang kedua hadis-hadis yang mulia, yang ketiga syair-syair yang terhormat, yang keempat riwayat hukum, yang kelima menulis, membaca, dan lain-lain. Yang kedua adalah Badiyah. Program ini muncul seiring dengan kebijakan pemerintah Bani Umayyah untuk melakukan Arabisasi yang digagas oleh Abdul Malik Ibnu Marwan. Jadi Badiyah ini merupakan kampung Badui, dijadikan tempat pendidikan karena orisinil bahasa Arabnya masih sangat terjaga, sehingga proses pembelajaran bahasa dilakukan secara langsung melalui dialog dengan masyarakat setempat. Yang ketiga adalah perpustakaan. Perpustakaan tumbuh dan berkembang seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan serta kegiatan penelitian dan penulisan karya ilmiah. Maka, pada pendidikan yang berbasis penelitian, perpustakaan menjadi jantung sebuah lembaga pendidikan. Selanjutnya, perpustakaan tidak hanya menjadi tempat penyimpanan buku, tetapi juga sebagai tempat proses belajar mengajar. Dan yang keempat adalah Al-Bamaristan. Al-Bamaristan merupakan rumah sakit tempat berobat dan juga merawat orang, serta sekaligus sebagai tempat melakukan magang dan penelitian bagi calon dokter. Dengan begitu dapat dikatakan bahwa pola pendidikan pada masa Bani Umayyah dikatakan berkembang karena dilihat dari aspek pengajarannya. Selanjutnya yaitu karakteristik dan kurikulum pendidikan pada masa Bani Umayyah. Adapun macam-macam kurikulum yang berkembang pada masa Bani Umayyah dilihat dari jenjang pendidikannya, yaitu yang pertama kurikulum pendidikan rendah. Kurikulum ini
Pada umumnya, guru menjelaskan kepada muridnya di sebuah lembaga kutab. Seorang guru mengajarkan Al-Quran dan menghafalnya. Selain itu, mengajarkan membaca, menulis, serta belajar pokok-pokok agama Islam yang lainnya. Yang kedua adalah kurikulum pendidikan menengah, di mana seorang guru mengajarkan kepada muridnya mengenai Al-Quran dan tafsirnya, hadis, serta fikih. Yang ketiga adalah kurikulum pendidikan tinggi atau disebut dengan halakah. Pada kurikulum pendidikan ini, bukan lagi seorang guru sebagai pengajar, tetapi seorang syekh. Dan yang terlibat dalam halakah adalah seorang mahasiswa. Baiklah, itulah tadi pemaparan materi yang sempat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.